Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bergabung kembali dengan materi sintesis organic chemistry. Ya, materi ini kita akan bahas lebih jauh mengenai bagaimana tahapan-tahapan dalam proses sintesis, kemudian analisis apa yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa proses sintesis tersebut berjalan dengan lancar sesuai dengan target. Kemudian eh, pendekatan-pendekatan apa yang perlu dipertimbangkan dalam proses sintesis senyawa organik. Ya, di sini terkait dengan definisi, ya sebenarnya ada beberapa definisi berkaitan dengan sintesis senyawa organik dan tentu ini adalah salah satu di antara beberapa definisi yang beredar. Namun yang pasti inti daripada sintesis senyawa organik itu adalah mereplikasi molekul. Ya, jadi bagaimanapun penjelasannya pada intinya adalah upaya untuk mereplikasi atau menduplikasi atau membuat senyawa di mana senyawa tersebut berasal dari alam ataupun berasal dari senyawa-senyawa yang sudah beredar, senyawa sintetik yang sudah beredar sebelumnya, dan kemudian kita buat kembali, kita replikasi kembali di laboratorium. Dan kemudian tahapan-tahapan yang biasa kita gunakan atau step-step yang perlu diperhatikan dalam mensintesis senyawa organik. Yang pertama perlu melakukan yang namanya literatur review. Ya, sehingga kita punya gambaran senyawa apa yang akan kita sintesis. Yang kedua adalah compound selection. Ya, memilih target. Ya, beberapa kali saya menyampaikan bahwa tahapan sintesis itu ada di antaranya memilih target senyawa. Karena tanpa mengetahui target senyawa, maka kita tidak akan punya bayangan bagaimana melakukan prosedur, bagaimana menentukan prosedur dalam hal ini melakukan retrosintesis. Kemudian menentukan Kemarin udah prosedur 3 hari makan seperti ini alpukat sampai bisa kita kita semua peroleh makan. dari literatur-literatur yang sudah ada sebelumnya dan kemudian kita bandingkan beberapa prosedur karena mensintesis senyawa organik satu senyawa itu biasanya terdiri dari beberapa prosedur dan kita take decision which procedure suitable ya cocok untuk laboratorium kita. Ya, karena tidak semua laboratorium memiliki standar peralatan yang sama. Yang keempat adalah mencoba dulu dalam skala kecil. Ya, skala kecil ini sangat penting karena dengan jumlah kecil senyawa yang direaksikan, maka waktu yang dibutuhkan untuk terjadinya reaksi itu lebih cepat. Dan kemudian eh, menghindari pemborosan bahan baku. Karena jika ada kesalahan dalam proses sintesisnya, maka tentu kesalahan ini menjadi eh, pengeluaran ya terbuang begitu saja sehingga jika jumlahnya kecil maka itu tidak terlalu terasa. Kemudian dilakukan analisis instrumen terlebih dahulu untuk senyawa yang diperoleh dari small scale sintesis tersebut. Dan every single step kita harus melakukan analisis instrumen ya. Dalam tahapan-tahapan sintesis itu biasanya terdiri dari beberapa step dan setiap step tersebut perlu dilakukan analisis instrumen meliputi at least MS, analisis spektro MS untuk menentukan massa jenisnya, kemudian spektroskopi NMR, proton dan karbon NMR, dan untuk melihat kemurniannya maka perlu dianalisis dengan menggunakan HPLC. Selanjutnya, jika itu terkonfirmasi dengan baik, maka kita lanjutkan ke large scale synthesis dalam skala yang besar karena kita butuhkan dia untuk tahapan berikutnya, misalnya dalam hal pengujian, pengujian stab, pengujian in vitro assay misalnya atau in vivo assay, karena
senyawa organik yang sudah disintesis tidak akan ada artinya tanpa ada evaluasi farmakologi, ya, evaluasi aktivitas, baik itu uji in vitro maupun uji in vivo, serta perlu adanya pengujian stabilitas. Dan yang terakhir adalah purifikasi kembali ketika kita sudah mendapatkan large scale. Sebelum dilakukan pengujian lanjutan dari hasil large scale tersebut, kita harus purifikasi. Tidak boleh ada pengotor dalam senyawa yang sudah kita sintesis agar evaluasi yang dilakukan betul-betul menunjukkan aktivitas dari senyawa tersebut, bukan senyawa sampingnya. Nah, ini adalah salah satu contoh artikel yang kami terbitkan yang merupakan hasil sintesis senyawa organik. Dan dalam hal compound selection, ini adalah salah satu contoh senyawa yang, ya, beginilah contoh senyawa yang akan disintesis. Nah, untuk senyawa-senyawa yang akan disintesis itu tergantung dari peneliti masing-masing, ya, individu masing-masing. Kira-kira dia tertarik untuk mensintesis senyawa apa saja. Ya. Nah, nah, ini adalah tahapan-tahapan dalam melakukan sintesis. Pada beberapa kali penjelasan sebelumnya, saya menyampaikan bahwa dalam mensintesis senyawa organik diperlukan eh, tahapan sintesis kurang lebih seperti ini, dan tahapan ini disebut dengan istilah retrosintesis. Ya. Nah, retrosintesis itu merupakan tahapan terbalik, dalam artian ini adalah target senyawanya dan kemudian kita memikirkan bagaimana cara mensintesis senyawa ini dengan cara memotong-motong masing-masing unit-unit grup, ya, atau gugus fungsi yang bisa kita potong-potong, dan itu disebut sebagai diskoneksi. Nah, proses pemotongan gugus fungsi tersebut atau subunit tersebut menghasilkan yang namanya fragmen. Ya, yang disebut dengan fragmen adalah komponen senyawa yang sifatnya eh, hasil potongan secara langsung, yang belum tentu fragmen tersebut tersedia di pasaran. Sebagai contoh, ya, sebagai contoh, ini adalah target senyawanya. Dan yang disebut dengan fragmen adalah ketika senyawa tersebut kita anggap, kita simpelkan senyawa ini dengan cara memotong di bagian sini. Maka potongan ini disebut sebagai fragmen, satu fragmen. Kemudian kita potong di daerah amin. Maka ini adalah satu fragmen lagi, dipotong lagi di sini. Maka ini adalah satu fragmen, dipotong lagi sini, satu fragmen, dan ini satu fragmen. Jadi ada beberapa fragmen yang kita hasilkan. Namun, belum tentu fragmen-fragmen tadi yang dari hasil diskoneksi pada target senyawa ini, itu senyawanya ada di pasaran. Ya, bayangan simpel kita bahwa ketika fragmen ini dipotong, maka pasti bisa disambung kembali. Ya, karena kita potongnya di daerah yang reaktif. Karena amin itu adalah molekul yang sangat reaktif, yang gampang untuk berinteraksi dengan senyawa lainnya, ya, seperti yang sebelumnya saya sampaikan bahwa pertimbangan memilih amin itu sangat penting karena amin merupakan eh, molekul yang sangat reaktif untuk bisa dikoneksikan kembali. Jadi kita memikirkan untuk melakukan diskoneksi pada posisi-posisi tersebut dan kita menghasilkan yang namanya fragmen-fragmen. Ya, kita kembali lagi. Eh, Pernah saya tanyakan sebelumnya bahwa apa perbedaan antara fragmen dan starting material, maka penjelasannya adalah hasil diskoneksi itu menghasilkan yang namanya fragmen, sedangkan fragmen tersebut belum tentu ada di pasaran. Maka kita mencari starting material yang memiliki kemiripan dengan fragmen yang kita sudah diskoneksi tadi. Jadi perbedaan antara fragmen dan starting material, ya, fragmen adalah produk hasil diskoneksi dari target produk akhir yang kita harapkan. Kemudian starting material adalah uh, bahan awal
yang memiliki kemiripan struktur dengan fragmen yang harapannya kita bahwa starting material tersebut bisa kita gunakan untuk menyambung kembali fragmen-fragmen yang sudah kita diskoneksi dari target produk akhir. Nah, ini contoh ini contoh starting material dari hasil diskoneksi, dari hasil fragmen diskoneksi. Kalau kita lihat ini, maka sebenarnya ini adalah starting material dari fragmen pada wilayah ini, ya, iodobenzen. Nah, kalau kita hanya memotong di sini saja, maka sebenarnya kita hanya menghasilkan NH, NH dan iod langsung, ya. Tetapi itu tidak ada di pasaran dan eh, sangat sulit untuk kita reaksikan. Ya, oleh karena itu kita memilih senyawa yang memiliki kemiripan dengan fragmen tersebut. Ya, senyawa yang memiliki kemiripan itu adalah di nitroaminobenzen. Ya, sehingga di nitroaminobenzen inilah yang menjadi starting material. Ya, kemudian dari starting material ini kita reaksikanlah. Ya, prosedurnya tentu ini memiliki tahapan yang panjang untuk menentukan prosedur ini. Tentu prosedur ini diperoleh dari artikel yang sudah terbit sebelumnya ataupun eh, data bank, data bank yang ada pada website-website. Ada beberapa website yang sering kita gunakan dalam mencari prosedur sintesis senyawa organik. Yang paling lazim itu adalah yang disebut dengan SciFinder. Ya, hanya saja SciFinder saat ini itu eh, sudah berbayar. Ya, saya coba untuk membuka website SciFinder. Dan ketika kita mencari prosedur di SciFinder, maka semua prosedur-prosedur yang sudah dilakukan sebelumnya, sintesis yang lazim seperti tadi, itu bisa kita cari, bisa kita gunakan sebagai metode untuk sintesis. Ini sayangnya, ya dulunya saya masih gunakan dan itu free of charge. Sekarang dia berbayar, ya tergantung daripada IP address. Dulu ini saya menggunakan IP address institusi dan institusi tersebut masih berlangganan, namun ini tidak bisa lagi. Yang ingin saya sampaikan bahwa ini adalah salah satu website yang menyimpan beberapa prosedur sintesis senyawa organik. Oke, kita lanjut lagi. Namun, jangan berkecil hati ketika SciFinder tidak bisa digunakan, maka kita bisa mencari di artikel-artikel yang kira-kira mirip dengan senyawa target kita. Ya, jadi kalau di artikel kita temukan prosedur yang ada di sini bukanlah nitro, misalnya di sini senyawa lain, molekul lain, maka lihat saja perubahan apa yang diharapkan dari sintesis tersebut. Jika perubahan yang diharapkan adalah mengganti gugus amin tersebut, maka prosedurnya bisa digunakan. Ya, jadi anggap saja di sini bukanlah nitro, di sini misalnya bromin atau di sini ada senyawa-senyawa lain, asetil dan sebagainya ya. Tetapi di sini tetap ada amin dan yang ternyata yang berubah itu adalah aminnya yang berubah. Misalnya yang berubah bukanlah iod, tapi dia adalah Br, maka prosedur tersebut bisa digunakan juga, namun ganti KI-nya menjadi Br ya. Nah, atau kalau misalnya perubahannya di sini adalah iod juga, maka tetap bisa digunakan prosedur ini meskipun rantai sampingnya berbeda ya. Nah, jadi tidak mesti sama persis, tetapi yang perlu diperhatikan adalah produk akhir yang diperoleh. Jika itu memiliki kesamaan, maka bisa kita gunakan prosedur tersebut. Ya, tentu setelah dilakukan, maka tetap perlu yang namanya mengkonfirmasi produk hasil sintesis tersebut dengan menggunakan tiga, ya paling tidak menggunakan dua instrumen. Ya, nanti secara rinci
di belakang-belakang secara semua instrumen ya. Kalau untuk tahapan awal cukup kita menggunakan dua. Yang pertama adalah spektroskopi apa MS. Sebelum kita masuk ke NMR, kita harus MS dulu. Apakah target yang kita harapkan dari proses ini, target ini tercapai atau tidak? Dengan cara menghitung berapa massa jenisnya. Kita analisis dulu massa jenisnya ini dengan menggunakan alat MS. Ya, ya. Pertanyaannya adalah, mungkin semuanya sudah tahu juga bagaimana cara menentukan massa jenisnya ini ya. Tetapi tidak apa-apa, saya coba simulasikan kembali bagaimana cara menentukan massa jenis. Kalau secara manual kita hitung satu persatu berat jenisnya, tetapi kita tidak usah berpikir manual ya. Kita menggunakan yang namanya ChemDraw. Jadi ChemDraw ini kita cukup menggambar tadi senyawa tersebut. Ini sudah ada yang beberapa saya gambar, ini saja yang kita gunakan ya. Oh, kita gambar saja senyawa tersebut, kemudian kita blok dia, kemudian kita klik kanan, kemudian analisis, kemudian ini sudah ditentukan ya, sudah ada di atas. Ini saya hapus dulu. Ah, ini kita blok, kemudian kita klik kanan, analisis, kemudian ah, untuk menentukan MS, maka bukan molecular weight yang kita cek, tetapi exact mass. Ya, exact mass-nya adalah 346,11 untuk senyawa ini. Ya. Ya, kalau kita mau merujuk ke senyawa yang tadi, yang target, berarti di nitro iodobenzen, ya kita cukup menggambarnya. Jadi kita cukup gambar saja, dan kemudian kita bisa tentukan massa jenisnya. Nah, inilah massa jenis senyawa tersebut. 293,91. Dengan demikian, eh, untuk memastikan bahwa proses yang kita lakukan ini dalam tujuan menghasilkan produk nomor satu itu betul-betul tercapai atau tidak, maka kita ukur senyawa hasil sintesis tadi. Ya, kita ukur dia, kita analisis dia dengan menggunakan alat MS. Jika pada alat MS tersebut menunjukkan berat jenisnya senyawa tersebut yang sudah kita cek 293,91, maka kita bisa yakin bahwa proses sintesis yang kita lakukan itu berhasil. Ya, proses sintesis yang kita lakukan berhasil. Kemudian ketika di MS itu positif, barulah kita lanjutkan analisis senyawa tadi dengan menggunakan alat NMR untuk melihat apakah betul MS yang mengkonfirmasi lagi, ya double confirmation, mengkonfirmasi kembali bahwa MS menunjukkan berat jenis sesuai dengan teori. Kemudian saya cek dulu menggunakan alat NMR khusus pada proton NMR saja, ya tidak perlu masuk ke karbon NMR karena eh, tahapan awal proton NMR menentukan berapa jumlah proton pada senyawa ini. Ya, kalau kita lihat di sini ada berapa proton? Satu, dua, tiga. Jadi seharusnya ketika kita cek senyawa ini pada alat proton NMR, maka harus ada muncul tiga proton, ya berdasarkan peak. Ya, kalau kita lihat ini peak yang muncul kemungkinan besar hanya ada dua peak di daerah benzen. Ya, kemarin ada yang saya beri tugas untuk menentukan ini proton. Nah, tentu teman-teman sudah tahu posisi-posisi mana proton pada daerah benzen. Ini posisi 7 sampai 8 ppm pergeseran kimianya. Jadi kalau kita lihat ini karena dia simetris, kenapa simetris? Karena sini ada NO2, NO2 dan iod. Simetrisnya adalah senyawa ini proton yang ada di sini
sama dengan proton yang ada di sini, namun berbeda dengan proton yang ada di sini. Berarti karena anak yang berbakti seharusnya selama ada dia dua beriman kepada sinyal Allah yang muncul. tidak akan Sinyal masuk satu, neraka Allah Ta'ala. sinyal dua bergabung dengan ini. Dan sebaliknya, Sinyal ini akan menunjukkan dua proton dan sinyal ini akan menunjukkan satu proton. Ya, Hai siap. anak yang durhaka, yang kurang ajar sama Begitulah cara mengkonfirmasi produk hasil sintesis. Ya, sebenarnya kita bisa mensimulasikan juga menggunakan eh, ChemDraw, simulasi proton NMR, senyawa tertentu. Jadi semua senyawa yang kita harapkan eh, berhasil untuk disintesis bisa juga kita simulasikan dengan menggunakan ChemDraw. Jadi cukup kita blok saja, kemudian kita klik structure, ya, kemudian kita klik predict. Jadi hanya sifatnya prediksi. Ya, tidak bisa digunakan dalam penelitian, hanya sekedar memprediksi karena dia di sini kita tidak mengetahui jenis NMR apa yang dia gunakan. Ya, di sini meskipun ada keterangannya NMR 300 MHz menggunakan pelarut di MSO, ya, tetapi tetap ini hanyalah semacam artificial intelligence. Ya, jadi dia tidak bisa digunakan dalam hal penulisan laporan hasil penelitian. Nah, sesuai dengan prediksi tadi yang saya sampaikan bahwa peak yang muncul akan menjadi hanya ada dua sinyal, ya, di daerah Bensen. Nah, di daerah Bensen dia mengambil di daerah 8, sekian, ya, dan sinyal tersebut, ya, ini adalah dua proton, ya, lebih tinggi tentu karena area undercurve-nya lebih besar. Kemudian ini adalah satu proton. Totally ada 3 proton sesuai dengan gambar ini. Dan dia bisa menunjukkan posisi-posisinya. Ini adalah satu proton dan ini adalah 2 proton berdekatan. Ya, dia menunjukkan titiknya. 8,7 yang tinggi ini adalah 2 proton, sementara 8,75 yang lebih pendek sinyalnya, spektrumnya, karena dia merupakan satu proton. Ya, jadi eh, ketika kita menganalisis produk hasil sintesis kita, maka kita bisa bandingkan dengan prediksi yang dilakukan di ChemDraw. Apakah ada kemiripan atau jauh berbeda? Kalau ada kemiripan, maka kita bisa yakini produk tersebut betul-betul senyawa kita. Namun kalau dia jauh berbeda, berarti bisa jadi yang membedakan itu adalah pengotor yang ada pada produk hasil sintesis tersebut. Ya, besar kemungkinannya dia pengotor karena sudah terkonfirmasi tadi menggunakan MS bahwa berat jenisnya sama dengan yang ada di teori. Oke, saya lanjutkan lagi. Setelah ini berhasil, barulah kita lanjutkan kembali pada proses berikutnya. Nah, pada proses ini eh, mengubah nitro menjadi amin, ya, langsung sekaligus pada 2 posisi. Ya, sama cara mengkonfirmasinya. Setelah kita sintesis, kemudian kita konfirmasi dengan menggunakan 2 alat analisis tersebut tadi. Kemudian lanjut lagi ke Bock 2O. Tujuan daripada Bock 2O ini, ya, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa amin ini adalah sifatnya sangat reaktif, sehingga ketika senyawa ini langsung direaksikan dengan senyawa lanjutan, maka bisa jadi kedua-duanya akan berikatan karena memiliki karakteristik yang sama. Ya, sehingga Bock di sini tujuannya untuk memblok salah satu amin. Ya, salah satu amin, dan harapan kita di produk ini betul-betul menghasilkan pemblokiran amin pada salah satu tangan saja, pada salah satu posisi saja. Bagaimana cara memastikan bahwa betul-betul hanya satu posisi saja Bock ini terikat
dengan amin. Sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa amin ini memiliki reaktivitas yang sama karena posisinya sama. Oleh karena itu ada potensi Bohr, ini adalah struktur dasar daripada Bohr 2O. Ada potensi Bohr ini juga berikatan pada tangan sebelahnya. Sehingga kedua amin itu berikatan. Artinya kedua amin itu terblok. Ketika keduanya terblok, maka sudah tidak bisa lagi direaksikan dengan senyawa lain. Ya, padahal sebenarnya tujuan daripada penambahan reagen Bohr 2 ini adalah hanya untuk memblok salah satu tangan daripada di nitroaminoiodobenzen ini, mengunci saja salah satu tangan aminnya agar amin yang satunya bisa bereaksi. Ya, seperti kita lihat sebenarnya target kita di nomor 4 ini ya. Satu amin saja bereaksi dengan ini. Ya, trifluoro dikloro benzen. Ya, jadi hanya satu tangannya saja yang kita harapkan untuk bereaksi dengan target starting material berikutnya. Jadi Nah, apa dia pertanyaan yang kritisnya adalah Bohr ini mampu berikatan dengan kedua tangan amin pada senyawa nomor 2. Bisa jadi di sini ada Bohr, di sini juga ada Bohr. Pertanyaannya bagaimana memastikan bahwa hanya ada satu tangan amin ini berikatan dengan Bohr. Caranya adalah tentu kita harus monitor dengan menggunakan KLT. Ya, jadi di semua tahapan tadi ini saya lupa ingatkan bahwa semua menggunakan monitoring KLT. Ya, karena KLT ini alat yang sangat sederhana, bahan yang sangat sederhana dan sangat sensitif dengan hanya sedikit sampel yang kita totolkan. Bagaimana cara menggunakan KLT-nya? Yaitu kita totolkan produk hasil sintesis ini. Ya, jadi kita sudah reaksikan dengan prosedur yang baku yang sudah kita cari, tetapkan. Kemudian kita totolkan produknya pada KLT. Kemudian ya kita lihat di bawah sinar UV. Apakah apakah hanya terbentuk satu spot saja atau ada 2 atau 3 atau 4 dan seterusnya. Ya. Kalau hanya ada satu spot, maka itu tidak wajar. Karena secara teori, nah, bisa jadi tadi kalau hanya satu spot, bisa jadi tidak terjadi reaksi. Ya, secara teori seharusnya paling tidak dia menghasilkan 3 spot. Spot yang pertama adalah starting material yang tidak habis bereaksi. Spot yang kedua adalah yang seperti ini, hanya ada satu tangannya yang berikatan dengan box. Spot yang ketiga adalah ada lagi satu box berikatan dengan tangan yang lainnya pada senyawa ini. Jadi paling tidak ada 3 spot yang dihasilkan. Bagaimana cara mengkonfirmasi yang mana yang merupakan target kita? Maka kita harus memisahkan masing-masing spot tersebut. Ya, pertanyaannya bagaimana cara memisahkan? Cara memisahkannya adalah dengan cara dilakukan partisi dengan menggunakan kolom kromatografi. Ya, kolom kromatografi adalah metode yang sangat efektif untuk memisahkan beberapa senyawa yang dihasilkan dari proses sintesis. Setelah dipisahkan, barulah kita analisis masing-masing spot tersebut. Kira-kira spot mana yang menjadi target kita ini. Ya, karena tentu berbeda. Ya, kalau starting material kita bisa bandingkan kembali. Ya, kalau tadi di spot yang pertama ada RF yang sama dengan starting material, maka spot itu tidak perlu kita partisi karena dia kemungkinan besar adalah starting material yang tidak habis bereaksi. Namun spot yang lainnya tentu spot yang berbeda RF-nya dengan starting material. Itulah yang perlu kita analisis. Kira-kira yang mana yang menjadi target senyawa kita. Setelah kita mengkonfirmasi
Setelah dianalisis dengan menggunakan alat MS dan NMR, barulah kita lanjutkan proses reaksinya dengan menggunakan senyawa lanjutan ini, starting material yang lain. Targetnya untuk menghasilkan produk nomor 4. Ya. Nah, ada lagi muncul pertanyaan baru di sini bahwa Cl itu juga adalah molekul yang sangat reaktif, sementara di sini ada 2 Cl. Maka bagaimana cara mengkonfirmasi bahwa proses pengikatan senyawa nomor 3 ini ada pada posisi Cl di sini, ataukah berikatan pada posisi Cl sini? Nah, tekniknya sama dengan yang tadi. Kita harus memisahkan senyawa tersebut dengan menggunakan kolom kromatografi, dan kalau tidak bisa terpisah, barulah kita lanjut dengan pemisahan menggunakan HPLC. Ya, karena kita ketahui pemisahan dengan HPLC itu jauh lebih sensitif dan mampu eh, secara detail memisahkan masing-masing kromatogram yang dihasilkan. Ya, setelah terpisah dengan menggunakan HPLC, barulah kita konfirmasi kembali dengan menggunakan MS. Ya, tentu kalau seperti ini produk yang satu dengan yang kedua MS-nya sama, massa jenisnya sama karena hanya berbeda posisi saja. Satu berikatan dengan amin sini, yang berikatan dengan Cl yang ini, dan satunya lagi berikatan pada Cl yang di bagian atas. Ya, eh, sehingga dalam hal ini MS pasti menunjukkan data yang sama. Namun bisa kita bedakan dengan menggunakan alat NMR, ya berdasarkan posisinya. Nah, di sini membutuhkan teknik yang lebih rumit sebenarnya ya. Karena NMR pun akan menunjukkan posisi proton yang sama. Karena masing-masing proton tersebut strukturnya sama persis, hanya berbeda posisi Cl saja. Ya, berarti eh, daerah benzen juga akan muncul proton yang sama, semua sama di daerah eh, metil juga akan muncul sinyal spektrum yang sama. Nah, pertanyaannya adalah, lantas bagaimana cara membedakan isomer tersebut? Inilah yang disebut dengan isomer. Ya, sangat sulit untuk membedakan keduanya, kecuali dengan menggunakan eh, NMR 2 dimensi. Ya, atau biasa dikenal dengan istilah 2D NMR. Ya, jadi tujuannya adalah menghubungkan posisi proton dan posisi karbonnya, di mana posisi proton dan di mana posisi karbonnya masing-masing. Nah, ini butuh skill yang eh, praktek langsung ya, agak sulit untuk dijelaskan dengan menggunakan PowerPoint. Kita perlu menghubungkan satu sama lain posisi karbon dan posisi proton tersebut sehingga kita bisa melihat perbedaan antara isomer yang satu dengan yang lainnya. Berikutnya, eh, senyawa yang sudah diperoleh, jika kita sudah menentukan eh, yang mana yang menjadi target kita dari hasil pemisahan dengan menggunakan kolom kromatografi dan HPLC, barulah kita lanjutkan untuk menghasilkan senyawa nomor 5. Ya, apa yang berubah dari senyawa nomor 5 ini? Yaitu eh, dengan cara memotong wilayah box tersebut. Kemudian kita gabungkan dengan acryloyl chloride. Ya, ini jadi setelah terjadi reaksi yang tadi di nomor 4 sudah terbentuk, maka boxnya dihilangkan karena ini box tadi tujuannya hanya untuk memblok sementara amin ini. Setelah amin ini sudah diblok, lanjut ini, dan setelah terjadi reaksi, boxnya ini dihilangkan kembali agar terbentuk kembali amin. Ya, amin tersebut lantas selanjutnya bereaksi dengan acryloyl chloride. Ini adalah daerah acryloyl chloride. Ya. Reaksi di nomor 5 ini relatif lebih mudah karena eh, hanya ada satu sisi reaktif, yaitu satu sisi amin saja.
yang sangat mudah untuk bereaksi dengan akriloil chloride. Ya. Eh, Berikutnya kita membuat reaksi yang baru. Ini adalah starting material yang baru. Selanjutnya kita reaksikan sesuai dengan prosedur yang kita sudah dapatkan sebelumnya dan begitu sampai selesai. Ya, Ya, prosedurnya, teknik dasarnya kurang lebih seperti itu. Semua step kita cek dengan menggunakan KLT. Jika terbentuk spot baru, maka kita lanjutkan dengan menganalisisnya menggunakan MS. Jika terkonfirmasi berat jenisnya, barulah kita lanjutkan dengan menggunakan NMR. Dan di akhir-akhir, produk akhir yang kita peroleh perlu kita purifikasi dengan menggunakan HPLC dan perlu kita analisis jumlah karbonnya. Ya, Eh, itu prosedur yang sangat simpel. Ya, hanya produk akhir saja yang dianalisis semua secara lengkap, dimurnikan dengan HPLC, kemudian dikonfirmasi protonnya, kemudian dikonfirmasi jumlah karbonnya, kemudian dikonfirmasi massa jenisnya. Ya, secara simpelnya seperti itu. Nah, ini adalah salah satu produk hasil sintesis yang dianalisis dengan menggunakan proton NMR. Ya, ini mungkin saya sudah jelaskan sebelumnya. Nah, cara membaca eh, data proton NMR, ya, yang pertama adalah kita di daerah sini merupakan nama eh, analisisnya, yaitu 1H NMR dengan menggunakan ke spesifikasi alat yaitu 400 MHz dan dilarutkan senyawa tersebut pada kloroform dan selanjutnya 3,57 ini adalah pergeseran kimia yang diperoleh 3,57 ppm di mana ada 4 proton yang dihasilkan pada 3,57 ppm tersebut dari perhitungan integral. Ya, jadi ada perhitungan integralnya di sini diperoleh 4 proton. Kemudian eh, di daerah 5,95 ada 1 proton dengan model triplet. Triplet ini perbesarannya ada 3 sinyal yang muncul di tempat yang sama disebut dengan triplet. Sementara J ini adalah coupling constant yang artinya jarak antara sinyal yang satu dan yang lain. Jarak ini dengan ini itu adalah 2 Hz, jarak ini dengan ini juga 2 Hz. Ya, jadi coupling konstannya adalah 2 Hz. Dan pergeseran kimia berikutnya adalah 6,48 dengan jumlah proton 2H dan modelnya adalah doublet. Ya, doublet itu artinya 2 sinyal yang muncul dengan coupling konstan 2 Hz. Ya, jarak antara sinyal yang satu dengan sinyal yang lain adalah 2 Hz. Sementara ada pertanyaan yang muncul yang terdeteksi atau yang dianalisis hanya ada 3 sinyal. Sinyal yang pertama adalah 4 proton, sinyal yang kedua adalah 1, sinyal yang ketiga adalah 2 proton. Jadi pertanyaannya adalah 7,256 ini apa? Ya, 7,256 ini adalah sinyal dari pelarut yang digunakan, yaitu kloroform D. Nah, sinyal ini akan selalu muncul di daerah 7,25. Ya, ketika kita menggunakan kloroform, maka sinyalnya kloroform akan selalu muncul di sini dan dia selalu mendominasi. Ya, selalu tinggi sinyalnya. Sedangkan 1,574 itu apa? 1,574 itu adalah uh, sinyal dari air. Ya, jadi uh, ada gangguan air atau ada apa lagi namanya?
ada pengotor yang berupa air. Ya, artinya belum dibersihkan dengan baik atau ini biasanya agak sulit memang ya. Ada beberapa senyawa organik itu yang agak sulit untuk dibersihkan dari air, jadi dia selalu terdeteksi. Jadi ciri-ciri air itu ada di daerah 1,5. Selalu muncul di daerah 1,5 ketika kita menggunakan pelarut kloroform. Ya, jadi sinyal-sinyal ini sebenarnya akan muncul di daerah yang berbeda ketika pelarutnya berbeda. Jadi ada beberapa pelarut yang bisa kita gunakan. Yang paling lazim untuk senyawa organik itu adalah kloroform D. Ya, artinya isotopnya sudah diganti sehingga harapannya tidak akan mengganggu analisis proton. Disebut dengan kloroform D. Yang lain ada yang disebut dengan metanol. Ya, kadang juga kita menggunakan metanol, kadang juga kita menggunakan DMSO. Pertanyaannya adalah kapan menggunakan masing-masing pelarut tersebut? Kadang menggunakan kloroform, kadang metanol, kadang DMSO, tergantung dari senyawa tersebut. Ketika kita melarutkan senyawa hasil sintesis kita dengan menggunakan kloroform, lantas tidak bisa melarutkan sempurna, maka eh, kita harus ganti dengan pelarut yang lain. Ya, karena salah satu syarat sampel yang bisa dianalisis dengan menggunakan NMR bahwa senyawa tersebut harus terlarut sempurna dengan pelarut. Tidak boleh ada partikel-partikel yang mengganggu. Eh, Tidak boleh ada partikel yang mengganggu karena itu tentu akan mengganggu proses pembacaan pada alat NMR tersebut. Kalau misalnya tidak terlarut di kloroform, maka kemungkinan besar senyawa tersebut kepelarannya lebih tinggi, sehingga kita coba larutkan dia dengan DMSO. Ya, DMSO. Ya, senyawa-senyawa yang memiliki gugus-gugus polar maka akan lebih mudah larut pada DMSO atau lebih mudah larut pada metanol dibandingkan pada kloroform. Ya, begitulah kira-kira cara membaca eh, produk hasil sintesis dari analisis proton NMR. Ini adalah sinyal yang muncul pada karbon NMR. Ya, karbon NMR ini eh, kalau kita baca seperti ini 13C karena isotop pada karbon itu adalah 13. Kemudian karbon NMR 100 MHz karena kekuatan sinyal yang digunakan pada alat NMR tersebut adalah 100 MHz, dan kemudian kita menggunakan pelarut kloroform juga sama dengan yang tadi. Kemudian sinyal yang muncul adalah 95,5, 101, 114, 148. Nah, ini agak berbeda dengan proton NMR karena di karbon NMR ini satu sinyal menunjukkan satu karbon, ya, berbeda dengan proton NMR. Satu sinyal bisa jadi ada 2 karbon, bisa jadi ada 3, atau ada 4 karbon NMR. Ya, jadi di sini eh, cara membacanya lebih simpel. Nah, mengenai masalah teoritisnya, ya sama halnya dengan proton NMR juga, bahwa ada daerah-daerah tertentu yang bisa menjadi acuan bagi kita bahwa kira-kira karbon tersebut berada pada wilayah benzen kah atau pada wilayah alifatik kah dan sebagainya. Namun terkadang acuan itu kita tidak gunakan karena kita ketika menganalisis posisi proton NMR maka sudah pasti ada karbon juga di dalamnya. Sehingga dengan memahami posisi proton NMR maka karbon pun akan ikut pada analisis proton tersebut. Sehingga titik kritis pada data karbon NMR
itu adalah paling tidak adalah jumlah sinyal yang dihasilkan harus sama dengan jumlah karbon yang seharusnya ada pada struktur senyawa hasil sintesis kita. Ya, jadi kalau misalnya dari hasil sintesis kita, dari gambarnya ada seharusnya ada 8 karbon, maka harus ada paling tidak 8 sinyal yang muncul pada data karbon NMR tersebut. Ya, karena masing-masing sinyal menunjukkan satu karbon. Ya, meskipun ada pengecualian ya, tidak semua seperti itu, tetapi pada umumnya seperti itu. Nah, mengenai masalah sinyal yang dihasilkan juga ke kemungkinan bervariasi. Ada seperti ini, ada 4 sinyal dalam satu karbon. Di sini ada juga 4 sinyal dalam satu karbon. Ini adalah bisa dikategorikan tidak lazim muncul, hanya tergantung pada struktur senyawa yang kita analisis. Dalam hal ini, di sini juga ada fluoro jadi dalam struktur senyawa yang dianalisis ini dia mengandung senyawa fluor ya CF3 ya CF3 sehingga sinyalnya multi multiplet ya multi sinyal pada karbon tersebut karena fluor juga bisa terdeteksi dengan menggunakan alat NMR, tetapi dia lebih spesifik pada flow F NMR ya khusus dia. Namun ketika kita ukur senyawa fluoro yang berikatan dengan karbon pada senyawa kita, maka fluor tersebut juga akan mempengaruhi sinyal yang dihasilkan pada karbon. Nah, mengenai sinyal ini yang sangat bagus ya lurus satu sama lain dan dia adalah eh, triplet. Ini adalah sinyal eh, kloroform pelarut, sinyal pelarut yang digunakan dalam analisis ini. Ya, jadi sinyal pelarut kloroform selalu muncul di daerah ini. Ya, oh sorry, bukan. Iya, oke, betul. Jadi ini adalah sinyalnya kloroform selalu di daerah 77 ppm pada karbon NMR. Dan dia sinyalnya selalu mendominasi karena memang dia digunakan sebagai pelarut. Nah, ini adalah salah satu prosedur yang digunakan. Ya, jadi kalau di artikel-artikel itu biasanya prosedurnya hanya muncul seperti ini dan kemudian kitalah yang harus membaca prosedur tersebut dan kemudian kita jalankan prosedur tersebut dan kita bisa tuliskan dia dalam bentuk skema sintesis yang ada pada gambar sebelumnya. Nah, saya coba menjelaskan kembali bagaimana cara membaca prosedur ini. Ya, tentu dari sisi translate kita cukup saja mentranslate bahwa di sini ada 3,5 dinitroanilin sebagai starting material dan kemudian beratnya adalah 0,7 gram ya 0,7 gram dengan konsentrasi 3,82 milimol dengan persamaan 1 ekivalen. Jadi dia dijadikan sebagai dasar karena ditulisnya 1 ekivalen. Kenapa dia jadi dasar? Karena dia adalah starting material. Dari mana eh, dari mana beratnya? Ya, ini adalah tergantung kita. Kalau karena dia adalah dasar, artinya eh, tergantung ketersediaan bahan ya. Tergantung kita bagaimana cara atau berapa jumlah yang akan kita gunakan dalam sintesis. Nah, dalam hal ini kami mencoba membuatnya 0,7 gram ya atau sama dengan 70 miligram. Eh, 7 ya ini 0,7 gram atau 700 miligram ya. 700 miligram
Nah, setelah ditimbang, ditentukanlah berapa konsentrasinya dalam satuan mol. Ya, ya caranya hanyalah cara mendapatkan satuan ini ya berat dibagi dengan massa. Berapa beratnya kemudian dibagi dengan massanya. Ya, Eh, dan diperolehlah beratnya 3,82 milimol dengan satuan atau persamaan satu ekivalen. Sulfuric acid atau asam sulfat yang digunakan adalah 0,6. Nah, untuk yang lain-lain, senyawa-senyawa yang lain itu harus menyesuaikan dengan 3,5 dinitroanilin ini. Ya, karena dia adalah starting material. Ini bahan baku dalam bentuk padatan. Kenapa saya katakan demikian? Asam sulfat ini 0,6 ml bukan kita yang tentukan sendiri, tetapi hasil perhitungan. Ya, ya pernah saya beri juga pertanyaan ini, bagaimana cara menentukan nilainya, bagaimana cara membaca nilainya. Nah, 0,6 ml H2SO4 bukanlah dari eh, kita sendiri yang menentukan, tetapi dari hasil perhitungan. Dari mana perhitungannya? Terlebih dahulu kita hitung dengan 3 ekivalen. Kenapa 3 ekivalen? Ya, karena ingin melarutkan starting material. 3 ekivalen berarti 3 kali milimolnya starting material. 3 kali 3,82 milimol itu adalah 11,646 milimol. 11,464 apa? 11,46 milimol dikonversi menjadi mililiter diperolehlah 0,6 mililiter. Ya, cara mengkonversinya milimolnya diubah dulu menjadi berat dalam satuan gram atau miligram. Setelah itu miligram tersebut dalam satuan berat tersebut diubah menjadi volume. Ya, berdasarkan massa jenis daripada H2SO4 ini. Ya. Kemudian sodium nitrit NaNO2 1,5 ekivalen. 1,5 ekivalen itu adalah 1,5 dikali 3,82 milimol. Sehingga diperoleh 5,73 milimol, kemudian dikonversi menjadi berat 0,4 gram. Ya, seperti itu kira-kira ya. Semua seperti itu setelah ditimbang satu sama lain, kemudian dicampurkanlah sesuai dengan prosedur yang eh, dituliskan dalam teks ini. Ya, di mix pada suhu ruangan ya selama 3 jam. Ya, kalau yang di awal ini di mix pada suhu 0 derajat Celcius dengan menggunakan water bath. Oh, sorry, bukan water bath. Ice bath. Ya, jadi ice bath itu semacam baskom ya khusus yang terbuat dari stainless steel dan kemudian diisi dengan es. Kemudian dimasukkanlah beaker glass atau labu alas bulat yang digunakan untuk mencampurkan senyawa dalam kondisi ada es yang mengelilinginya. Ya, dengan kemudian kita ukur suhunya, ya kurang lebih dia adalah 0 derajat Celcius. Setelah itu dia dibiarkan bercampur sampai pada suhu ruangan selama 3 jam. Ya, dan selanjutnya diekstraksi, belum diekstraksi, dia dinetralkan dengan menggunakan saturated aqueous sodium bicarbonate. Ya, sodium bikarbonat yang sudah dilarutkan dalam air dalam kondisi jenuh. Jadi natrium bikarbonatnya ditambah berlebih sampai dia jenuh. Tujuannya untuk menetralkan asam sulfat yang digunakan di awal sebagai pelarut tadi. Kemudian setelah kita campurkan dengan NaHCO3, kemudian kita cek pH-nya. Kalau sudah netral, barulah kita ekstraksi dengan menggunakan etil asetat. Ya, ini juga sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa kita menggunakan etil asetat karena etil asetat merupakan senyawa organik atau pelarut organik yang tidak saling bercampur dengan air, sehingga harapannya eh, air dan regen-regen yang larut air tersebut akan terlarut di air dan senyawa-senyawa organik yang hasil sintesis akan terlarut pada etil asetat dan kemudian kita pisahkan dia
dengan menggunakan corong pisah. Ya, seperti biasa, corong pisah. Kita pisahkan dengan corong pisah, maka akan terpisah dua layer, dua lapisan. Lapisan organiknya eh, dikeringkan dengan menggunakan sodium sulfat. Dikeringkan artinya sodium sulfat ini sifatnya higroskopis dan kemudian kita masukkan ke dalam lapisan organik tadi dan lapisan organik tersebut akan mengikat sisa-sisa air karena ada air di sini ya, ada penambahan aquos sodium bikarbonat mengikat sisa-sisa air. Nah, disinilah yang ketika proses pengeringan dengan menggunakan Na2SO4 itu tidak sempurna, maka sisa-sisa air tersebut akan terdeteksi pada alat NMR. Dan biasanya akan sangat sulit memang menghilangkan sisa air tersebut. Setelah dikeringkan dengan menggunakan sodium sulfat, barulah kita eh, pekatkan dengan menggunakan evaporator. Ya, ya, apa lagi namanya? Vakum evaporator, rotavapor ya, yang ya kita kenal di sini adalah rotavapor. Sehingga kental. Setelah kental, produk yang dihasilkan itu kental. Nah, disitulah yang disebut dengan proses ekstraksinya senyawa sintesis. Ya, berbeda dengan ekstraksinya senyawa bahan alam, yaitu dengan mengekstraksi sampel dari tumbuh-tumbuhan, apakah daun, batang, dan sebagainya. Kalau di sintesis senyawa organik, ekstraksi yang dimaksud adalah mengekstraksi produk-produk hasil sintesis dari campuran, ya, campuran starting material dan reagent dan lain-lain sebagainya. Setelah diekstraksi dikentalkanlah juga sama, kemudian menghasilkan senyawa yang berupa kristal brown. Ya, kalau ekstraksi bahan alam, ya, ekstraknya selalu dalam bentuk hijau ya, karena dari daun ada klorofilnya. Tetapi kalau ekstraksi senyawa hasil sintesis itu sangat beragam warnanya. Bisa kuning, bisa merah, bisa coklat, ya, ya tergantung dari karakteristik senyawa tersebut. Ya, sehingga dalam prosedur sintesis senyawa organik perlu menyebutkan apa konsistensi produk yang dihasilkan, apakah dia warnanya apa dan modelnya seperti apa. Ini modelnya kristal. Ya, dengan yield, yield itu adalah rendamen, itu 97%. Ya, dan ditulislah juga hasil analisisnya dengan menggunakan NMR, karbon NMR, dan MS. Ya, nah FAB ini adalah salah satu metode analisis MS. Ya, jadi ada banyak metode dalam analisis MS. Ada yang direct analysis atau biasa disingkat dengan DART. Ada dengan menggunakan ESI. Ya, ada yang biasa digunakan yang paling lazim juga adalah ESI, uh, ASI plus, dan ada juga FAB plus. Ya, kalau yang saya sering gunakan ada tiga, DART, DART, kemudian ESI, ASI, kemudian FAB. Ya, ini adalah teknik-teknik dalam melakukan analisis instrumen dengan menggunakan MS. Dan dikonfirmasilah secara teori MS senyawa ini adalah 294,9216 dan hasil analisisnya adalah 294,922. Ya, jadi terkonfirmasi bahwa betul produk hasil sintesis ini adalah senyawa target kita. Begitu selanjutnya ya, untuk prosedur-prosedur yang lain saya kira kurang lebih sama dengan ini. Dan setelah kita sintesis secara multi-step reaction ya, barulah kita lakukan eh, analisis secara evaluasi stabilitas. Namun saya ingin coba memberikan contoh atau penjelasan lanjutan.
Ya, saya kira ini untuk saat ini kita cukupkan dulu. Nanti kita akan membahas yang lain. Ya. Oh, saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan kepada teman-teman sekalian.